Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gemania, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan hati yang bahagia. Kasur di sini, kita ketemu lagi di channel Gema Edu Online. Buat kalian yang kemarin ketinggalan materi-materi yang Kasur bahas tentang teorema Pythagoras, kalian bisa cek linknya di atas ya. Di video kali ini, Kasur akan membahas tuntas mengenai lingkaran. Ini adalah materi yang diajarkan di kelas 8 SMP. Berbicara tentang lingkaran, ini adalah sebuah bangun datar yang seringkali bentuknya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kalian, tidak semua yang berupa bulatan pasti sebuah lingkaran. Bagaimana cara mengenal sebuah lingkaran? Oke, di episode 1 ini, Kasur akan membahas tuntas tentang apa itu lingkaran. So, siapkan alat tulis kalian dan camilan juga boleh, biar belajar kita santai. Yuk, belajar yuk. Cus! Selamat datang di Matematika Sur. Teman belajar melahap semua soal. Oke sob, ayo kita mulai saja perjalanan kita dalam mengenal lingkaran. Bentuk bangun datar berupa bulatan seperti yang terlihat pada gambar, ini bisa jadi sebuah lingkaran. Bagaimana cara menyelidikinya? Oke, kita akan tetapkan sebuah titik tepat di tengah-tengah bulatan ini. Dan kita namai saja titik ini adalah titik O. Dari titik O ini, kita tarik garis-garis ke sekeliling bulatan ini, sehingga terbentuk seperti yang tampak pada gambar. Kita beri nama saja garis ini adalah garis R1, R2, R3, dan R4. Bentuk bangun datar berupa bulatan ini akan memenuhi syarat sebagai sebuah lingkaran jika merupakan sebuah kurva tutup. Kemudian, jika panjang R1, R2, R3, dan R4 semuanya memiliki panjang yang sama. Nah, udah mulai kebayang ya sob, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah bangun datar berupa bulatan agar bisa disebut sebagai lingkaran. Oke, dari sini kita akan coba mendefinisikan sebuah lingkaran. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai himpunan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak R dari suatu titik O yang disebut pusat. So, dari sini kalian pastinya sudah semakin kenal ya dengan apa itu lingkaran. Sebuah lingkaran bisa punya nama juga loh sob. Nah, menamai lingkaran ini berdasarkan titik pusatnya. Misalkan, lingkaran ini titik pusatnya adalah titik P, maka nama lingkaran ini pun adalah lingkaran P. Oke sob, kita akan mulai mengenal unsur-unsur lingkaran. Kalian perhatikan dulu ya, apa yang tampak pada layar kalian. Oke, Kasur akan coba membantu kalian memperjelas apa saja unsur-unsur lingkaran ini. Yang pertama adalah busur. Busur adalah sebuah garis lengkung yang terbentuk dari dua titik pada keliling lingkaran. Misalnya pada gambar ini adalah busur AD yang berwarna merah ini ya. Apakah hanya satu busur yang terbentuk dari titik AD ini? Ternyata ada juga ya sob, garis lengkung dari A menuju ke titik D yang lebih panjang. Dan busur ini tetap dinamakan busur AD. Lalu bagaimana cara membedakannya? Nah, busur AD yang berwarna merah ini atau yang lebih pendek kita namai sebagai busur minor. Dan busur AD yang berwarna hitam ini yang lebih panjang kita namai sebagai busur mayor. Yang kedua adalah jari-jari. Nah, contoh jari-jari yang tampak pada gambar lingkaran P ini adalah jari-jari PD. So, jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke titik-titik lain pada keliling lingkaran. Jadi, apakah jari-jari di sini hanya PB? Coba kalian perhatikan garis PA. Ini juga adalah jari-jari ya sob. Begitupun garis PD. Berikutnya adalah diameter. Diameter adalah jarak antara sebuah titik pada keliling lingkaran ke titik lain yang melalui titik pusat. Nah, contoh diameter pada lingkaran P ini adalah garis
yang menghubungkan titik A ke titik B. Kita lihat ya, garis AB ini melalui titik pusat P. Jadi ini kita namakan sebagai diameter. By the way sob, kalian coba perhatikan garis AB, kemudian garis AP, dan garis PB. Ternyata bisa kita temukan ya hubungan antara diameter dan jari-jari, bahwa diameter AB ini adalah 2 kali panjang jari-jari. Berikutnya tali busur. Contoh tali busur yang tampak pada gambar adalah garis BD. Tali busur adalah garis yang ditarik dari sebuah titik pada keliling lingkaran ke titik lain pada keliling lingkaran juga, dan kita tarik sebuah garis lurus, maka ini disebut sebagai tali busur. Nah, berikutnya ada unsur lingkaran yang namanya apotema. Contoh apotema pada gambar lingkaran P ini adalah garis PC. Jadi, apotema ini adalah garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran menuju ke sebuah tali busur sehingga saling tegak lurus. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu adalah unsur-unsur lingkaran yang berupa ruas garis. Kali ini ada unsur-unsur lingkaran yang berupa daerah. Yang pertama adalah juring. Perhatikan pada lingkaran ini, daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh titik A, kemudian titik P dan titik D adalah salah satu juring. Jadi juring itu adalah sebuah daerah. Yang di dalam sini yang berwarna putih adalah daerah juring APD. Oke, kita bisa lihat juga ya, di sini ada juga juring APB. Kemudian bisa juga juringnya kita perluas menjadi juring APD. Oke, seperti halnya busur, juring juga ada juring minor dan juring mayor. Juring minor di sini adalah juring yang terbentuk oleh titik APD namun yang berukuran lebih kecil. Kemudian juring yang terbentuk oleh titik APD yang lebih luas ini maka disebut sebagai juring mayor. Nah, berikutnya adalah unsur lingkaran yang bernama tembereng. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi daerah ini adalah disebut sebagai tembereng. So, jelas ya sob? Itu tadi unsur-unsur yang ada pada sebuah lingkaran. Berikutnya, kita akan coba mengenali apa itu sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Oke, kita mulai dengan sudut pusat. Sudut pusat pada sebuah lingkaran memiliki ciri-ciri atau sifat. Yang pertama, terbentuk dari 2 sinar garis atau kaki sudut. Kemudian, ciri yang kedua adalah kaki sudutnya berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Dan ciri yang ketiga adalah titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. So, biar nggak bingung, kalian bisa perhatikan gambarnya ya sob. Ya, alfa dan beta itu adalah contoh sudut pusat yang terdapat pada lingkaran P. Kemudian, kita akan coba mengenali apa itu sudut keliling. Ciri-ciri atau sifat dari sudut keliling yaitu sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Biar nggak bingung juga, kalian bisa perhatikan gambarnya ya sob. Ya, gamma ini adalah contoh sudut keliling yang ada pada lingkaran P. Ternyata antara sudut pusat dengan sudut keliling ada hubungannya loh sob. Yang pertama, perbandingan sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah 2:1. Oke, Kasur akan coba bantu jelasin ya, biar kalian bisa memahami apa hubungan yang pertama ini. Oke, misalkan kita ambil di sini sudut pusat alfa. Oke, kita akan cari hubungannya dengan sudut keliling gamma. Nah, sudut alfa ini menghadap busur AD. Kemudian, sudut keliling gamma ini juga menghadap busur yang sama, yaitu busur AD. Sehingga dapat kita ketahui bahwa perbandingan besar sudut alfa dengan sudut gamma adalah 2:1. Atau bisa juga kita tuliskan alfa sama dengan 2 dikali gamma. Jadi dengan kata lain bisa kita simpulin ya sob bahwa besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Hubungan yang kedua adalah sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besar sudutnya sama.
Nah, kita perhatiin lagi gambarnya biar lebih mudah memahaminya. Oke, di sini kita lihat ada sebuah sudut keliling yaitu sudut theta dan kita tadi sudah menemukan ya sudut keliling gamma. Kita perhatikan di sini sudut theta juga menghadap busur yang sama dengan sudut gamma yaitu busur AD. Nah, dengan demikian maka dapat kita tuliskan bahwa theta sama dengan gamma. Jelas ya sob, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya pun sama. Pada sebuah lingkaran, kita juga akan mengenal segi empat tali busur. Apakah itu? Segi empat tali busur adalah segi empat yang keempat titik sudutnya berhimpit dengan suatu lingkaran. Bisa kalian lihat lebih jelas pada gambar di samping ini ya sob. Sifat-sifat dari segi empat tali busur ini, yang pertama, segi empat tali busur tersusun atas dua pasang sudut keliling yang saling berhadapan. Oke, di sini ada sudut keliling A yang berhadapan dengan sudut keliling C. Kemudian, sudut keliling B ini berhadapan dengan sudut keliling D. Sifat yang kedua adalah jumlah dua sudut keliling yang saling berhadapan tadi dalam sebuah segi empat tali busur adalah 180 derajat. Atau jika kita nyatakan dalam persamaan matematika menjadi sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Begitupun sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Biar lebih mantap, mari kita terapkan pemahaman dan pengetahuan kita tadi untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tetap semangat ya sob. Tentukan panjang jari-jari lingkaran yang diketahui diameternya 28 cm. Oke, kita akan coba jawab soal ini dengan mengingat kembali bahwa pada sebuah lingkaran, panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi R sama dengan 1/2 dikali D. Nah, tinggal kita masukin deh. R sama dengan 1/2 dikali diameternya sudah tahu, yaitu 28 cm. Maka R sama dengan 14. Jadi, panjang jari-jari lingkaran yang diketahui diameternya 28 cm adalah 14 cm. Mudah ya sob? Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sudut pusat POQ dan sudut keliling PAQ. Besar sudut PAQ adalah 50 derajat. Tentukan besar sudut POQ. Oke, kita ingin ingat lagi nih bahwa besar sudut pusat itu di sini adalah sudut POQ. Adalah 2 kali besar sudut keliling. Di sini sudut kelilingnya adalah sudut PAQ. Nah, tinggal kita masukin deh. 2 dikali besar sudut kelilingnya sudah tahu ya, yaitu 50 derajat. Maka besar sudut POQ ini atau sudut pusat POQ ini adalah 100 derajat. Nah, mudah kan sob? Besar sudut POQ adalah 100 derajat. Oke, ini adalah episode pertama dari seri belajar lingkaran. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya yang pastinya makin menarik dan makin menantang. Dalam program Matematika Sur di channel Gema Edu Online ini akan membantu kalian menguasai matematika karena matematika jadi mudah. Jagalah kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.